Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, saya sering punya keinginan untuk menyampaikan materi apa yang sudah didapat, dikhususkan bagi para kaum muslimin wal muslimat yang pada umumnya yang belum mendapatkan hak talqin dzikir. Ternyata hal itu tidak semudah kita untuk memberikan apa yang akan kita sampaikan, dikhususkan untuk para kaum muslimin, muslimat semuanya. Sehingga pagi ini tetap saya akan menyampaikan materi yang berkaitan tentang kemursidan. Ya, dikhususkan untuk ikhwan akhwat yang telah mendapatkan hak talqin dzikir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin ibadil mu'minin. Hari kemarin, hari Kamis, berangkat dari Jogja hari Rebo, jam 7 pagi, kita bersama wakil talqin dari Yogyakarta, sohbah kepada Syekh Mursyid. Ya, sohbah kepada Syekh Mursyid diwakili oleh Romo Kiai Haji Dr. Rahmat Hidayat dan saya beserta pendamping menghadap Syekh Mursyid dalam rangka mengungkapkan kebahagiaan kepada Syekh Mursyid. Insya Allah Yogyakarta siap untuk menjadi pemangku hajat penyelenggara manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang akan dihadiri oleh Syekh Mursyid. Alhamdulillah, Syekh Mursyid langsung memberikan beberapa tambahan yang membahagiakan di saat sohbah tersebut. Di antaranya acara manakib nanti di Yogyakarta bertepatan dengan perayaan ulang tahun atau merayakan ulang tahun PPKN yang ke-120 dan merayakan ulang tahun Tanbih yang ke-69 13 Februari 1956. Sebelum saya masuk oleh-oleh yang didapatkan di saat kita sobah kepada Syekh Mursyid, saya akan menyampaikan tentang beberapa tips yang itu mungkin udah berapa penceramah atau beberapa kiai yang udah menyampaikan hikmah atau tip-tip di saat kita bisa menjaga hati kita, merawat hati kita, di saat kita telah mendapatkan hak talqin dzikir. Karena masih banyak, masih ada ikhwan akhwat semua yang telah mendapatkan talqin dzikir belum menjalankan istilahnya cara-cara mudah, tip-tipnya agar kita istiqomah untuk mengamalkan ajaran yang telah diberikan oleh Syekh Mursyid. Tak terlepas siapa saja diri kita. Mau diri kita itu pintar ataupun tidak pintar, berilmu ataupun kurang berilmu, kaya ataupun kurang kaya,
atau orang nyebutnya mungkin miskin, tapi kurang kaya lah. Kalau sudah mendapatkan talqin dzikir dari Syekh Mursyid, baik langsung ataupun tidak langsung, maksudnya melalui wakil talqinnya, yang hakikatnya juga oleh Syekh Mursyidnya, sungguh mereka itu telah mendapatkan kebahagiaan yang nyata. Dan orang tersebut sungguh di dunia ini tiada orang yang lebih beruntung dan lebih bahagia dari orang-orang yang sudah mendapatkan talqin zikir. Bahkan tidak bisa diukur dengan nilai dunia berikut isinya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Maka dari itu sesungguhnya tidak ada waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami di atas rata-rata dari hamba-hambanya yang mukmin. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, beberapa tips yang akan saya sampaikan agar kita bisa menjaga amaliyah yang telah kita dapatkan, hak takil tikin yang telah kita dapatkan. Yang pertama, mungkin dapat saya sampaikan adalah kita harus punya keyakinan penuh dalam mengamalkan zikir ini. Dengan cara diamalkan dengan sungguh-sungguh. Jadi siapapun kita setelah mendapatkan talqin zikir, ada yang mendapatkan talqin zikir dengan rasa yang mungkin belum bergemuruh di hatinya. Ada yang mendapatkan talqin zikir dengan kebahagiaan penuh. Ada yang telah mendapatkan talqin zikir langsung dengan cucuran air mata. Tidak ada hentinya sampai zikir itu berakhir. Di saat awal mendapatkan talqin zikir aja, masing-masing murid memiliki pengalaman dan rasa yang berbeda-beda. Jadi tipsnya setelah mendapatkan talqin dikir yang tadi didapatkan, itu adalah mengamalkan dengan yakin dan fokus, dengan serius apa yang telah didapatkan, nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tip yang pertama adalah tadi, mengamalkan. Yang kedua, itu tadi, kita perbanyak frekuensi sobah kepada Syekh Mursyid. Kita mengenal istima atau itiba. Di saat kita menjadi murid, gimana caranya kita sebagai putra ruh daripada Syekh Mursyid memperbanyak kita silaturahim kepada orang tua ruhani kita.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, mohon maaf apabila saya sendiri memiliki keterbatasan. Nah, seperti tadi mau ngomong keterbatasan, kadang ada kesleo lidah, ya. Mohon maaf karena ternyata kekurangan ini memang sejak dahulu adanya. Tapi insya Allah, ya, tetap di saat kita mendapatkan amanah untuk menjadi penyambung lidah, menyampaikan apa yang bisa menjadi tuntunan dalam menjalankan amaliyah Syekh Mursyid, tetap akan saya tunaikan sebaik mungkin. Yang kedua adalah sohbah kepada Syekh Mursyid. Karena ternyata sohbah itu akan mendapatkan banyak sekali hikmah. Dengan melihat Syekh Mursyid saja, itu banyak, saya yakin, beribu keberkahan. Karena memang dalilnya demikian. Banyak keberkahan. Melihat tanpa kita melakukan apapun. Melihat Syekh Mursyid. Tetapi tidak serta-merta kita bisa langsung mendapatkan semua hikmah terbaik di saat kita sohbah. Ataupun mengamalkan ajaran Thariqah ini. Tidak serta-merta. Bisa jadi ada yang mendapatkan hikmah terbaiknya dengan cara cepat sekali. Ataupun cara cepat. Ataupun sedang. Atau pelan sekali. Itu tergantung dari seberapa kita benar-benar mengamalkan amaliyah yang telah diberikan oleh Syekh Mursyid. Seberapa kesungguhannya. Ataupun tergantung dengan ketetapan Allah yang maha menetapkan. Yang ketiga, yang pertama, tadi kita amalkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah sohbah. Ini yang ketiga. Bagaimana caranya kita mencari kawan atau sering berkumpul dengan sesama ikhwan yang telah mendapatkan nikmatnya dzikir. Agar hati terus bisa hadir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengganti komunitas-komunitas yang tidak ataupun kurang manfaatnya dengan selalu sering bertemu, berkumpul dengan sesama ikhwan yang hatinya selalu hadir dan berusaha untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan amalan daripada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tip yang kedua tentang sohbah. Seperti yang di awal tadi saya ceritakan. Hikmah sohbah yang saya dapatkan. Dan begitu mudah dan begitu simpel. Dari sekian hikmah yang banyak. Ya, itu saya akan membagikan satu. Sebelum saya akhiri hikmat ilmiah ini. Abah menyampaikan bahwa ajaran yang kita amalkan itu adalah ajaran yang termudah, ajaran yang teringan, ajaran yang terutama di mata Allah Subhanahu wa taala, yang termudah untuk diamalkan, yang mudah untuk diamalkan, yang ringan dan yang utama, paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ajaran ini telah dipelintirkan oleh para penjajah dahulu.
yang menyebutkan bahwa ajaran Thariqah itu ajaran berat, ajaran para wali yang tidak mudah untuk diamalkan oleh orang-orang umum. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa ikut serta bersama-sama memegang amanah daripada Syekh Mursyid yang sering menyampaikan kepada kita agar kita bisa mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Artinya kita bisa ikut sama-sama menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang lainnya bahwa ini adalah ada acara yang sangat mudah, sangat ringan, dan yang paling utama di mata Allah untuk bisa diamalkan dalam keseharian kita, untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, saya sangat bangga dan bahagia dan senang bisa bersama-sama dengan ikhwan akhwat semuanya. Wabil khusus sekarang bersama dengan ikhwan akhwat yang di Yogyakarta. Dengan segala macam warnanya. Didukung dengan staf-staf khusus Syekh Mursyid. Wakil-wakil talqin Syekh Mursyid. Yang Masya Allah begitu takdimnya. Begitu hormatnya kepada Syekh Mursyid. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita bersama-sama dengan Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Semoga kita semua istiqomah mengamalkan ajaran yang diberikan oleh Syekh Mursyid kita. Yang pastinya selalu berdasarkan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Terima kasih. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma